Hai guys, welcome back to Raul Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kalau kalian terinspirasi atau suka main catur, dari mana? Ya, pasti banyak kalian yang menjawab dari, wah lihat partai-partainya bang, dari melihat permainan mereka, dan dari buku-buku catur yang saya baca ketika saya duduk di SMA atau di SMP, atau dari menonton film. Nah, bener banget, banyak pasti dari kalian yang suka banget main catur dengan menonton film. Ya, dari menonton film ya. Sebut saja film Queen Gambit yang menduduki peringkat teratas film di Netflix, teman-teman. Nah, siapa yang di sini udah menonton film Queen Gambit? Wow, pastinya kalian terinspirasi banget dengan Beth Harmon. Nah, by the way, kali ini saya nggak akan bahas tentang film Queen Gambit, tapi saya akan merekomendasikan beberapa film yang kalian wajib tonton selain Queen Gambit pastinya. Nah, yang pertama, atau klik tombol subscribe dulu deh, supaya kalian lebih semangat lagi. Ya, yang pertama ada film berjudul Innocent Move, teman-teman, atau yang dikenal juga dengan film berjudul Searching for Bobby Fischer. Film ini dirilis tanggal 11 Agustus tahun 1993. Genrenya adalah drama dan biografi. Produksi dari Paramount Pictures, Scotrudin, dan Mirage Production. Sutradara dari film ini adalah Steven Zaillian. Pemerannya adalah Max Poreman, Joe Matenga, John Allen, and Ben Kingsley. Nah, film ini dimulai dengan narasi yang menceritakan tentang keberhasilan Bobby Fischer sebagai juara catur dunia dari Amerika yang pertama dalam sejarah. Sejak itu, kepopulerannya mendadak naik pesat, tapi tiba-tiba yang seperti kita ketahui, Bobby Fischer menghilang. Nah, di film ini, nama dari anak kecil yang ada dalam gambar yang kalian lihat adalah John Wedgkin, atau nama aslinya adalah Max Poremans ya. Ya, dia adalah anak berusia 7 tahun dan kemudian dia hobi bermain bersama kawan-kawannya seperti anak kecil lainnya. Saat sedang bermain dan merayakan ulang tahunnya yang ke-7 bersama sang ibu di sebuah taman, perhatian Josh teralihkan pada sekelompok lelaki dewasa ya yang tengah bermain catur. Anak itu tampak sangat menikmati. Hingga hujan turun pun dia tak peduli. Wah, ini siapa nih yang main catur suka kelewatan waktu ya? Pastinya kalian juga nih. Tapi kalau bisa main catur jangan sampai kelewatan waktu-waktu kayak gini ya teman-teman ya. Apalagi sampai kehujanan. Nah, tapi inilah yang dialami oleh John Whiteskin. Begitupun dengan para lelaki itu, mereka tetap melanjutkan bermain catur di bawah hujan. Nah, keesokan harinya sepulang sekolah, Josh mengajak sang ibu menonton para pemain catur yang kemarin dilihatnya. Nama ibunya adalah Bonnie Wedgkin yang diperankan oleh John Allen. Melihat bahwa suasana di sana tidak baik untuk anaknya, para lelaki itu bermain catur sekaligus berjudi, melanggar aturan dan berselisih. Bonnie segera mengajak Josh pulang, tapi anak itu tidak mendengarkannya. Esok hari datang lagi. Kemudian Josh melewati kerumunan yang sama ditemani ibunya. Di sana terlihat seorang lelaki tengah meracau. Dia tengah menunggu seseorang untuk bermain dengan bayaran $5.000, teman-teman. Wow. Ya, tapi jangan ikutin di film ini ya teman-teman ya, karena ini bukan perbuatan yang sangat baik. Ya, akhirnya yang terjadi pada Josh, dia dilatih oleh seorang guru catur profesional teman-teman. Karena melihat, wow, ini bukan sesuatu yang baik ya. Akhirnya sang ayah Fred Wedgkin meminta Bruce Pandolfini untuk mengajarinya secara profesional. Kemudian akhirnya dia mengikuti turnamen dan akhirnya perlahan demi perlahan dia naik level dari tingkat kota, kemudian bermain lagi terus menerus sampai akhirnya seperti yang kita tahu mengikuti kisah Bobby Fischer, teman-teman. Nah, kalau kalian buat lebih lengkapnya ya, jangan lupa kalian saksikan film ini, Innocent Move. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus tonton film
Ya pastinya, siapa yang udah nonton film ini? Judulnya adalah Pawn Sacrifice. Ya, kalau kalian udah tahu dong, siapa nih laki-laki yang ada dalam poster ini? Ya, namanya adalah Tobey Maguire. Ya, mungkin kalian udah nonton dia di film Spider-Man ya. Nah, dia memerankan sang juara dunia catur dari Amerika Serikat, sama kayak tadi juga, yaitu Bobby Fischer, teman-teman. Nah, ini saya udah pernah nonton film Pawn Sacrifice. Sampai waktu itu saya menontonnya bareng sahabat Bobby Fischer ya, yaitu Grandmaster dari Filipina, yaitu Eugene Torre. Dia bahkan ketika keluar dari bioskop itu sampai nangis. Ya karena cerita aslinya Bobby Fischer selalu ditemani oleh Eugene Torre, teman-teman. Ketika di masa-masa Bobby Fischer menghilang dari dunia catur ya, teman-teman. Nah, itulah. Kemudian film ini bercerita tentang apa aja sih? Ya, film ini bercerita ketika Bobby Fischer muda ya, teman-teman. Kemudian sampai dia masuk klub Marshall ya. Kemudian dia lanjut lagi sampai akhirnya dia menjadi juara dunia menantang pecatur dari Uni Soviet, Boris Spassky, teman-teman. Nah, di film ini juga banyak menceritakan tentang kenapa sih Bobby Fischer di film, ya pokoknya kenapa sih Bobby Fischer itu misterius banget. Nah, kalian bisa saksikan di sini, teman-teman. Dan judulnya adalah Pawn Sacrifice. Nah, kemudian ada juga film Queen of Katwe ya, yang pasti kalian harus nonton film Pawn Sacrifice. Saya harus tegaskan. Nah, kemudian ada film Queen of Katwe, teman-teman. Nah, film Queen of Katwe ini apa sih? Ya, kalau kalian lihat, film Queen of Katwe adalah sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016. Disutradarai oleh Mira Nair dan ditulis oleh William Wyler. Pemainnya antara lain adalah David Oyelowo, kemudian Lupita Nyong, dan Madina Nalwanga. Film ini menggambarkan kehidupan Fiona Mutesi, seorang gadis yang tinggal di Katwe, daerah kumuh Kampala, di ibu kota Uganda. Dia belajar bermain catur dan menjadi calon master wanita setelah kemenangannya di Olimpiade Catur Dunia, teman-teman. Nah, film ini juga sering diputer ya di ya seperti di HBO, dan ya pokoknya kalian jangan sampai kelewatan film Queen of Katwe ini karena menarik banget untuk disaksikan, teman-teman. Dan kemudian ada film, siapa di sini yang pendukungnya? Siapa di sini yang Kasparov lovers ya, teman-teman ya? Nah, kalian harus saksikan film Game Over, Kasparov and the Machine. Ya, dari judulnya aja kalian udah tahu ya bahwa ini tentang Garry Kasparov ya melawan engine catur pertama, teman-teman. Ya. Ini merupakan sebuah film dokumenter di tahun 2003 ya, oleh Vikram Jayanti mengenai pertandingan antara Garry Kasparov, pemain catur dunia, pemain catur yang merupakan mantan juara dunia dari tahun 1985 sampai 2000, melawan Deep Blue. Deep Blue ini apa? Ini mesin catur ya, teman-teman, yang diciptakan oleh IBM. Nah, pokoknya kalian harus nonton film ini juga karena ini merupakan sejarah dari era permainan catur di mana seorang pemain catur dunia melawan mesin catur. Nah, kemudian ada film, ada yang udah pernah nonton film ini? Ya, The Losing Defense, teman-teman. Ya, The Losing Defense adalah sebuah film, kalau tadi kita nonton tentang tentang kehidupan Bobby Fischer, kemudian kita nonton tentang Queen of Katwe yang menceritakan tentang seorang pecatur perempuan ya dari Uganda yang memperjuangkan mimpinya untuk menjadi pecatur dunia. Nah, tapi The Losing Defense ini berbeda dari yang tadi kita bahas, teman-teman. Ini menceritakan tentang drama romantis tahun 2000 yang disutradarai oleh Marlene Goris, dibintangi oleh John Turturro dan Emily Watson. Film ini berpusat pada Grandmaster catur
yang tersiksa secara mental wanita muda yang ditemui saat berkompetisi di turnamen kelas dunia di Italia. Nah, skenario-nya ini didasarkan pada novel The Lucin ya, The Lucin Defense oleh Vladimir Nabokov. Nah, dari film ini, Emily Watson, sang pemeran wanita, mendapatkan nominasi aktris terbaik di British Independent Film Award dan London Film Critic Circle Award, teman-teman. Jadi alurnya adalah saat itu awal 1920-an, Alexander Ivanovich atau Sasha Luzin, seorang pemain catur yang berbakat tetapi tersiksa, tiba di sebuah kota di Italia Utara untuk berkompetisi dalam kompetisi catur internasional. Sebelum turnamen, dia bertemu Natalia Katkov, atau di film ini disebut sebagai Watson ya. Pemerannya adalah Emilia Watson, teman-teman. Dan dia langsung jatuh cinta padanya. Dia pada gilirannya menemukan cara untuk menjadi menarik dan mereka mulai melihat satu sama lain meskipun ketidaksetujuan ibunya. Jadi ya ini berbeda dari film yang kita bahas tadi. Jadi film ini tentang drama romantis di mana seorang pemain catur ya, bucin ya, kalau bahasa anak sekarang tuh bucin banget nih. Budak cinta ya. Nah, dan mereka bersaing ya. Nah, jadi ada saingan dari Ivanovic Sacha Luzin ini, yaitu sang wanita didekati juga oleh Leo Valentinov, teman-teman. Seorang berkebangsaan Rusia yang merupakan mantan guru catur Luzin. Nah, jadi mereka bertarung lah untuk mendapatkan cinta dari Natalia Katkov ini. Ini menarik banget sih. Nah, kalian juga harus saksikan film The Luzin Defense, teman-teman. Nah, yang terakhir nggak kelewatan film tentang The Phenomenal Magnus Carlsen ya, teman-teman ya. Ini merupakan film dokumenter. Ini merupakan film dokumenter di tahun 2016 oleh Benjamin Ree tentang kehidupan awal keajaiban catur Norwegia Magnus Carlsen. Dia menjadi Grandmaster pada usia 13 tahun dan memenangkan kejuaraan catur dunia FIDE di tahun 2013. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Tribeca pada tahun 2016 dan dijual ke 64 negara. Nah, kira-kira film ini tentang apa? Ya, film ini tentang Magnus Carlsen, di mana pertama kali dia muncul ya di Reykjavik, teman-teman. Nah, buat pencinta Magnus lovers ya, kalian harus saksikan film ini juga. Nah, teman-teman, itu merupakan, nah ini poster dari film Magnus. Mendapatkan film ya, mendapatkan juara juga nih. Nah, kalian harus saksikan ini. A Sensation ya, Magnus Carlsen. Dan oh iya, nggak kelewatan film dari juara dunia Magician from Riga, Michael Tal, yang berjudul Michael Tal From Afar. Nah, ini film dokumenter juga yang bercerita tentang juara dunia Michael Tal. Nah, film ini menceritakan bagaimana ketika Michael Tal mendapatkan juara dunia pada usia 23 tahun, tapi divonis menderita penyakit kanker ya, teman-teman, di mana dokter memvonisnya hanya 1 tahun lagi hidupnya. Tapi ternyata dia lebih dari itu, karena dia tidak menghiraukan vonis dari dokter tersebut dan tetap bermain catur. Nah, ini beberapa film yang wajib kalian tonton ya, teman-teman. Yang pertama ada Innocent Move, dan yang kedua ada Pawn Sacrifice, ada Queen of Katwe, ada Game Over, Kasparov and the Machine, ada The Luzin Defense, kemudian ada Sensation Magnus, kemudian ada Michael Tal From Afar, teman-teman. Nah, bagaimana menyaksikan film ini? Ya, pasti kalian bisa cari di internet caranya, teman-teman. Nah, kalau kalian punya saran film lain yang wajib saya tonton nggak? Tentang dunia catur pastinya. Nah, kalian boleh komen, teman-teman. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan coba komen ya, saranin film apa yang wajib saya tonton. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya. Kalau udah nonton, jangan lupa share juga, spoil juga filmnya bagus atau enggak ya, teman-teman.